Assalamualaikum. Salam hormat untuk Bapak Dr. Ngasbun Egar, SPD MBD. Perkenankan kami kelompok 4 untuk menyampaikan makalah tentang manajemen pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip praktis efisiensi. Sebagai pendahuluan, kami sampaikan latar belakang masalah. Dalam hal ini, kurikulum bisa dikatakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar, yang berarti bahwa dalam kurikulum terdapat panduan untuk interaksi antara guru dan siswa. Dengan begitu, kurikulum mempunyai fungsi sebagai nafas atau inti dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan siswa yang berpotensi. Tamami 2016. Kurikulum adalah media yang menentukan terhadap keberhasilan proses pendidikan, dalam artian bahwa tanpa kurikulum yang baik dan sesuai, akan sulit untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Yulianti Hartati 2016. Kurikulum memberikan dasar-dasar bagi pengembangan kepribadian dan kemampuan profesional yang akan menentukan kualitas insan dan sumber daya manusia suatu bangsa. Pemerintah senantiasa berupaya melakukan evaluasi kurikulum dan berupaya menyempurnakan dari pencapaian kurikulum sebelumnya. Kurikulum memberikan pengaruh besar terhadap dinamika pendidikan dan perkembangan kedewasaan peserta didik ke depannya. Pendidikan yang baik akan mampu melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, terampil dan berkarakter. Ketika kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan zaman yang selalu berkembang dinamis. Kita lanjutkan pada latar belakang masalah. Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi sebuah keharusan dan berlaku sepanjang hidup sebuah bangsa yang dinamis. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum perlu selalu dievaluasi, direvitalisasi, dan diterapkan sebagai usaha pembenahan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah dicita-citakan bersama. Kami menyusun makalah dengan tema manajemen pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip praktis atau efisiensi. Rumusan masalah: apakah manajemen pengembangan kurikulum? 2. Apakah sumber-sumber pengembangan kurikulum? 3. Apa sajakah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Yang keempat, bagaimana manajemen pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip praktis efisiensi? Tujuan penulisan makalah: 1. Memberikan pengetahuan mengenai manajemen pengembangan kurikulum. 2. Untuk mengetahui sumber-sumber pengembangan kurikulum. 3. Untuk mengetahui manajemen pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip praktis atau efisiensi. Pembahasan poin A. Manajemen pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sebagaimana dalam kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaharuan kurikulum setelah dilakukan evaluasi, revitalisasi kurikulum, setelah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik, generasi penerus cita-cita bangsa. Kita lanjutkan pembahasan sumber-sumber pengembangan kurikulum. Peter F. Khalifa mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum,
yaitu data empiris atau empirical data, yang kedua data hasil penelitian atau experimental data, yang ketiga kisah rakyat atau folklore kurikulum, yang keempat adalah pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat atau common sense. Kita lanjutkan pembahasan prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum. Nana Saudi Sukmadinata 1997 mengetengahkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam dua kelompok. Satu, prinsip-prinsip umum meliputi relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus meliputi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, isi pendidikan, proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pembelajaran, pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi. Kita lanjutkan pembahasan poin D, manajemen pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip praktis efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai ilustrasi, jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan tanpa mengulang atau menambah waktu di lain hari dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan. Begitulah praktis atau efisiensi, sehingga siswa dan guru dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain, karena upaya itu diperlukan agar dalam pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, dengan hasil yang memadai atau mencapai target yang telah direncanakan. Sampailah kita pada bab 3, yaitu penutup, dan kita mengambil suatu kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan eksperimen, serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga harus perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar, termasuk di dalamnya prinsip praktis atau efisiensi, serta tentunya komponen pendidikan lainnya, agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dan tercapai dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Demikian penyajian makalah yang dapat kami lakukan. Mohon maaf segala kekurangan yang tidak kami sengaja. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ngasbun Egar MPD atas segala bimbingan dan curahan ilmunya kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum.